Dengan siapa? Riko Sebagai kuasa hukum HBA ini. pemohon ya? Ya, pemohon. Boleh berikan komentarnya tadi apa atas hasil apa? Ini musyawarah. Putusan musyawarah yang telah Ah. dikeluarkan oleh pihak terkait oleh Bawaslu. Ya, terkait putusan Bawaslu ya, sebelum ke substansi muatan pertimbangan ya, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita kritisi secara syarat formil dan material musyawarah sebenarnya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Sebenarnya hal ini kan hal remeh-remeh karena aturannya itu dibuat oleh Bawaslu dan itu harusnya orang Bawaslu sendiri lebih paham. Tapi buktinya di lapangan masih banyak hal yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Yang pertama, palu sidang pun nggak ada gitu kan. Ini kan hal remeh-temeh sebenarnya. Ngetop palu itu pakai tangan. Yang kedua, idealnya di aturannya itu pembacaan terkait dengan amar ini putusan itu dia ketok palu. Ini kita nggak ada ketok palu. Nah itu penting, tapi itu penting dan itu kami pikir akan sangat memiliki landasan hukum terkait dengan sah keabsahan dari putusan itu sendiri. Yang kedua, substansi dari perhitungan acara musyawarahnya kan sebenarnya sudah lewat sebenarnya. Kita juga sangat menyayangkan. Di Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 itu kan jelas perhitungan terkait dengan proses penyelesaian ini kan 12 hari kerja kalender dan itu dihitung sejak register terkait dengan permohonan yang kita ajukan. Register kita kan tanggal 26 tuh, 26 September. Harusnya kalau kita mengacu ke situ, bahkan tadi di putusan tuh disinggung tuh 26 memang registernya. Kita kan udah menerima juga salinannya. Harusnya kalau menghitung di tanggal itu 12 harinya itu kan kemarin Senin. Tapi kemudian pembacaan putusan itu hari ini. Ini kan hari yang ke-13 sebenarnya. Nah, secara syarat material dan juga regulasi hukum acaranya ini udah lewat. Jadi kita pertanyakan terkait dengan keabsahan ini, putusan ini. Nah, ini kan hal yang di luar substansi ini, Pak ya, pertimbangan. Nah, tapi pertimbangan hukum terkait putusan ini, ya kami pikir secara dijen hukum ini tidak bisa dijalankan. Jelas ini seperti yang sebelum kami sampaikan bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan ini kita pikir amanat konstitusi harus dijalankan oleh lembaga sebenarnya terkait dengan proses perhitungan ini. Kita berbicara regulasi perhitungan, Mas ya, bukan secara administratif yang diterima secara jabatan, bukan. Nah, kita kan menghitung ke situ karena memang syarat terkait dengan pencalonan ini kan kita berbicara terkait dengan syarat ini setengah periode itu kan berapa, dimulai dari berapa hitungannya, bukan terkait dengan apakah ini masih menerima gaji, apakah ini kemudian masih menerima hal sebagainya, bukan di situ. Karena Mahkamah Konstitusi pun dalam putusannya dia nggak menyinggung sama sekali hal tersebut. Tapi jelas dari Mahkamah Konstitusi norma yang dipakai itu terkait dengan perhitungan itu, beliau terkait dengan perhitungan definitif sejak kapan dilantik, kemudian sejak kapan diberhentikan, baik itu secara definitif atau sementara itu nggak izin itu kan nggak ada pembedaannya. Nah, ada SK kemudian dikeluarkan sebagai produk hukum oleh Kemendagri. Nah, itu kan bisa jadi pertimbangan hukum. Nah, kita sih sejauh ini memang dari ketentuannya ada inilah ya, ada hukum acara lebih lanjut. Yang memang ini kemudian yang akan ditempuh untuk kemudian kita lakukan proses hukum lebih lanjut, yaitu ke PT TUN ya, Palembang ya. PT TUN Palembang. Itu yang bisa disampaikan. Ada lagi? Ya, itu ya.